Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ibu Bapak, kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita masih diberi kesempatan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Ibu Bapak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, segala apa yang terjadi saat ini di dalam dunia ini maupun di Indonesia, kalau kita boleh ada pada hari ini karena kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, Amin. karena roh Allah yang hidup selalu memberikan kita kekuatan, penghiburan, bahkan Bapa di sorga yang senantiasa selalu menyertai kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama mau persiapkan hidup ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, mengagungkan Dia. Kita meninggikan Yesus Raja di atas segala raja. Amin. Bahkan kerinduan kita semua mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari semua keluarga lepas keluarga yang ada di rumah saat ini angkat hatimu dan sembah Dia, katakan, Roh-Mu yang hidup penuhi kami Tuhan. Berikan kami kedamaian. Oh, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan lagi, Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku Tuhan, dan Engkau adalah damaiku, Engkaulah damaiku. Sama-sama katakan, ku hidup oleh, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Katakan lagi, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Mari kita buka hati, jamaat, berserah penuh, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Oh, di altar-Mu kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku buka hati, amin Tuhan. Ku jamaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh, Roh-Mu yang hidup, mari penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku
Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu sangat luar biasa dalam hidup kami. Amin. Kasih-Mu tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Sucikan dan kuduskan kami. Layakan kami Tuhan. Layakan kami. Kuduskan seluruh hidup kami. Tahirkan kami dari segala dosa-dosa. Bahkan apapun yang menghalangi hadirat-Mu untuk hadir. Kami berdoa patahkan segala kuasa iblis, kuasa setan di dalam nama Yesus Tuhan. Segala roh ketakutan, roh keputusasaan kami hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Darah Yesus yang berkuasa. Darah Yesus yang menghancurkan setiap kubu-kubu benteng-benteng pertahanan kuasa kegelapan. Kami dibebaskan roh kami untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Untuk memuji-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Sinala barakata kalau ramata kalina sinalama. Kerita tekanela lama shikinala. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan di atas mezbah-Mu. Penuhi kami dengan roh kudus-Mu ya Tuhan. Dan roh kudus-Mu turun dan mengalir mulai dari Bapa Gembala. Mengalir kepada setiap para pelayan yang melayani Engkau. Roh kudus-Mu mengurapi pemain musik. Roh kudus-Mu mengurapi setiap kuasa firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Roh kudus-Mu mengalir sampai ke rumah-rumah di mana umat-Mu pada saat hari ini beribadah kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu dahsyat. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah umat-Mu. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di mana kami berada. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Engkau. Mari jemaat katakan kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau menjamah seluruh hidup kami. Engkau ambil alih setiap masalah kami. Engkau ambil alih setiap beban-beban yang kami pikul Tuhan. Engkau ambil alih semua kesakitan-kesakitan yang saat ini kami rasakan. Dan Engkau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Engkau ambil alih acara ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami rindukan Engkau selalu dalam hidup kami Tuhan. Kundala lama-lama sikit. Mari jemaat katakan, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Kita berserah penuh di hadirat-Mu ya Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Mari angkat kedua belah tanganmu.
izinkan apapun yang terjadi dalam Indonesia, kami mau tetap bilang kalau Kau sangat baik dalam hidup kami, Tuhan. Kau teramat baik, Tuhan. Tidak dapat kami lakukan selain memuji dan menyembah Engkau, Tuhan. Kau yang layak, Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan, mau memujimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Namamu indah, Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Namamu indah, tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau selalu mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan
tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku selalu pujimu, namanya. Inilah hati kami Tuhan, yang selalu ingin menyembahmu Tuhan. Kau yang layak Tuhan, terima semua pujian Tuhan. Baik di rumah kami Tuhan, baik di tempat kami beribadah Tuhan, kami percaya bahwa Kau hadir Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Makasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu. Mari yang siap katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Serukan haleluya. Walau badai topan dunia mengguncang, kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Amin. Haleluya. Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Sekali lagi katakan, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindungnya. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindungnya teguh. Dunia, Tuhanlah perlindunganku. Nanti goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Walau badai, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati, boleh sambil tentu kiri kanannya. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindungnya. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus
boleh saja. Ya Yesus gunung batu. Semua yang di rumah boleh katakan haleluya. Itu di sekali lagi. Ya Yesus. Boleh sambil goyang-goyang. Ya Yesus gunung batu di dunia, dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Masih siap memuji nama Tuhan. Biar bumi berlalu, tapi kita tetap cinta Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Biar bumi berlalu, tapi cinta Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi katakan dengan sukacita. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar, tetapi Tuhan Yesus. Katakan pada kiri kanan. Tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Haleluya. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Yang di rumah. Amin. Boleh sambil bernyanyi dengan papa mamanya yang di rumah. Haleluya. Sambil kasih senyuman kiri kanan. Amin. Haleluya. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala.
saya. Sekali lagi katakan, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Haleluya. Oh Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan. Yang percaya Tuhan adalah perisai kita, boleh lambaikan tangannya. Amin. Haleluya. Tuhan adalah perisai kita. Dia adalah perlindungan kita. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjadi perlindungan kami. Amin. Tinggal dekatmu, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan gugur. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Serukan amin. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Amin. Berjalan di dalam kekuatanmu. Semuanya. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Sorakan haleluya. Tuhan adalah perisai kita. Amin. Kita siap membuka hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang selalu mempesona kami. Kuasa-Mu Tuhan menggetarkan hati kami. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku.
kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kami mau menyembah Kau Tuhan sepanjang umur kami. Mari kita sembah Tuhan. Kasih-Mu Tuhan selalu mempesona kami. Kuasa-Mu yang menggetarkan hati kami. Mari sembah Tuhan. Bagi yang di rumah, angkat sembahmu, berikan sembahmu kepada Tuhan. Oh, yes. Kau sungguh baik Tuhan, kuasa-Mu menggetarkan hati kami. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, sembah
bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. 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 Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu. Saatnya Engkau berfirman Allah. Berfirmanlah Engkau bagi kami semua. Sehingga firman-Mu itu menguatkan kami, meneguhkan kami, membawa kami mengerti Engkau lebih dalam lagi. Di dalam masa-masa yang sukar ini, kami berharap akan firman-Mu menguatkan kami dan meneguhkan kami. Kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar jemaat yang ada di rumah? Jadilah menurut perkataan-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama lihat firman Allah. Sekalipun saudara ada di rumah, mari kita buka firman lalu kita bangkit berdiri. Hari ini saya beri tema Yesuslah pertolongan hidupku. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan ayat itu dan saudara juga membaca di rumah masing-masing bersama-sama dengan saya. Tuhan penjaga Israel, nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dikasih di dalam Tuhan, kita sama-sama membaca firman Tuhan tadi dari kitab Mazmur 121 tentang nyanyian ziarah. Di dalam ayat-ayat ini kita sudah membaca bagaimana orang Israel selalu menganggap Tuhan itu adalah penjaga Israel. Allah itulah penjaga Israel. Dan dari kesimpulan dari semua ayat yang kita baca tadi, ada satu kata yang kita ambil bahwa hanya Tuhan pertolongan dari segala problem yang kita alami. Amin. Saudara dikasih di dalam Tuhan, di dalam firman yang kita baca dikatakan di situ, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datangnya pertolonganku? Keadaan ini mungkin yang kita alami hari-hari ini. Bagaimana kita menghadapi bermacam-macam tekanan dan apalagi hari ini kita mungkin terusik atau terganggu oleh satu penyakit yang namanya corona itu. Mungkin ada yang berkata, Tuhan ada di mana? Bagaimana Tuhan menolong kami? Tetapi satu hal dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan bahwa kalaupun aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, seakan-akan tidak ada pertolongan Tuhan. Tetapi ayat ini berkata bahwa ayat 2 bilang bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan tidak dilihat oleh mata, tapi hasil dari ciptaannya kita bisa lihat. Dari ujung ke ujung bumi ini diciptakan oleh Dia.
menunjukkan bahwa ada satu oknum yang dahsyat dan luar biasa di luar jangkauan pemikiran kita. Terlalu sering saudara masalah itu mengkecilkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu ada di mana. Tetapi di dalam kebenaran firman Allah ini, Tuhan ingin menyampaikan kepada saya dan saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam Mazmur dikatakan bahwa dialah tempat pertolongan kita, tempat kita mengadu, tempat kita minta tolong. Dialah Allah yang melakukan semuanya itu. Dialah Allah yang menyiapkan apa yang kita perlu dalam segala kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, kita semua yang ada saat ini di rumah kita masing-masing. Mungkin di antara saudara ada yang keluar rumah, coba melihat Tuhan, pertolongan kapan? Ada yang buka jendela, lihat Tuhan, kapan berakhir corona ini? Di antara saudara mungkin ada yang sudah mulai merasa pasif. Ada yang masih aktif untuk menyembah Tuhan, tapi ada yang sudah mulai pasif. Udah terbiasa, tidak bisa lagi harus berbuat apa. Semua merasa Tuhan ada di mana. Tapi Alkitab dengan tegas katakan, Dia sumber pertolongan kita. Ayat 3 dikatakan begini, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Haleluya. Saya tidak tahu saudara mulai goyah atau tidak, tapi Alkitab katakan Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Dia selalu menjaga engkau dan memelihara engkau. Bicara kaki goyah, saudara, berbicara orang yang sudah tidak kuat lagi, tidak sanggup untuk berdiri, tidak sanggup untuk berpijak dengan keadaan yang ada. Tetapi kalau kita melihat pertolongan Tuhan, apa yang dikatakan dalam kebenaran ini membawa kita, mengajar kita bahwa tidak ada pertolongan lain selain kita mengandalkan Tuhan saja. Selain kita meminta anugerah Allah terjadi dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Saudara boleh lihat di televisi saudara masing-masing ketika saudara menonton. Semua ketakutan terjadi oleh karena corona. Orang tidak bisa berbuat apa-apa, semua bersembunyi di bilik-bilik mereka, bersembunyi di rumah-rumah mereka. Tetapi Alkitab katakan, dimanapun kita berada, Tuhan pasti dapat menolong saya dengan saudara. Nahum 1 ayat 7, kitab Nahum mengatakan begini saudara, firman Allah. Di dalam Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-7. Kita lihat firman Tuhan itu, kita baca. Nahum pertama ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan dikatakan di sana dalam Nahum pertama ayat yang ke-7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Di dalam ayat ini dikatakan Tuhan itu baik. Dia tempat pengungsian pada waktu kesusahan karena corona. Begitu saudara. Dia tempat pengungsian. Ketika kesusahan datang, yang luar biasa lagi, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Saudara, walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, Tuhan kenal kita. Dia tempat perlindungan kita. Dia tempat pengungsian kita. Saudara, tempat pengungsian ada kata lain, Dia membentengi kita. Ada kata lain lagi, Dia tempat perlindungan kita di masa kesusahan. Kata kesusahan di sini tidak berkata seperti kesusahan biasa, tapi kata kesusahan di sini salah satunya dia berbicara tentang kesukaran akan apapun. Jadi kalau kita katakan firman Allah ini, dia katakan begini, Tuhan itu baik, Dia tempat perlindungan di masa kesukaran.
Dia tempat pengungsian di masa kesukaran. Bukan cuma itu. Kata kesusahan di sini juga berbicara malapetaka. Malapetaka apapun itu. Jadi kalau saya artikan dikatakan begini, Tuhan itu baik, dia tempat pengungsian di masa malapetaka datang. Corona itu bagaikan malapetaka yang besar. Daerah-daerah tertentu, setiap hari ratusan bahkan ribuan orang mati. Tapi Tuhan itu baik, saudara, bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadilah Tuhan tempat pengungsian saya dengan saudara. Karena kalau dia jadi tempat pengungsian, masa Alkitab katakan di dalam keadaan kita susah, dalam kesukaran, dalam malapetaka, dalam apapun juga, dia akan membentengi kita dan dia akan melindungi saya dengan saudara. Itulah yang dimaksud dengan tempat pengungsian di dalam masa kesusahan. Itulah Tuhan kita. Yang ketiga, saudara, Yesaya 59 ayat 1. Dikatakan begini firman Allah. Yesaya 59 ayat yang pertama. Yesaya 59 ayat yang pertama dikatakan begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saya hanya mengambil ayat 1 dulu, berbicara ada tangan yang panjang yang menolong kita. Ada tangan Tuhan yang luar biasa yang menolong kita. Dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita dari masalah apapun. Kata menyelamatkan ini dipakai kata menolong. Jadi Anda bisa katakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Kata menyelamatkan ini ada kata melepaskan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk melepaskan kita. Haleluya. Dari hal ini kita harus mengerti bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa. Orang yang dekat, yang tinggal bersama Tuhan. Orang yang demikian yang merasakan tangan Tuhan yang menyelamatkan, yang menolong, dan yang melepaskan mereka. Inilah saudaraku yang menjadi kekuatan saya dengan saudara. Kenapa saya katakan Allah itu penolong, Yesus itu penolong bagi kita? Yang keempat dia katakan, Tuhan adalah benteng dalam masa-masa kesukaran. Mazmur 9 ayat yang ke-10 dikatakan begini firman Allah. Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak dan tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Haleluya. Amin. Jadi Tuhan ini adalah tempat perlindungan kita pada masa kesukaran, pada waktu kesesakan. Alkitab dengan tegas memberitahukan kita, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak dan tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Luar biasa, saudara. Kalau kita belajar Alkitab, melihat kebenaran ini, satu hal yang luar biasa yang menarik di sini, bahwa Allah itu tidak sedikit pun meninggalkan saya dan meninggalkan saudara. Haleluya. Dan Alkitab juga menjelaskan bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan, tidak pernah meninggalkan, dan tidak pernah membiarkan saya dan saudara mengalami apapun juga dalam segala hidup saya dan saudara. Jadi Tuhan melepaskan orang-orang yang berseru kepadanya dengan sungguh-sungguh dalam kasih karunia-Nya itu. Haleluya. Mazmur 72 ayat 12 dia bilang begini. Di dalam Mazmur 72 ayat yang ke-12.
Demikianlah firman Tuhan. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ayat ini memberitahukan kepada saya dan saudara, Tuhan melepaskan orang-orang yang miskin, orang yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang-orang yang tidak punya penolong. Saudara dikasih dalam Tuhan, ayat ini memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa Allah itu sangat dekat dalam kehidupan orang-orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan, termasuk orang-orang yang berkekurangan. Tetapi orang-orang yang betul-betul berkekurangan, yang betul-betul takut akan Tuhan, yang betul-betul menjadikan Tuhan tempat pengungsian, menjadikan Tuhan adalah benteng kehidupan mereka. Orang-orang beginilah yang Tuhan tidak pernah tutup telinga untuk menolong mereka. Tuhan melepaskan mereka dari kesukaran mereka. Tuhan melepaskan mereka dari kekurangan mereka. Tuhan melepaskan mereka dari masalah yang mereka hadapi. Saudara, kata melepaskan di sini adalah menolong. Kata melepaskan di sini adalah menyelamatkan yang tertindas, yang tertekan. Jadi orang-orang yang tertindas itu sama seperti orang-orang yang tertekan. Saya terlalu yakin saudara tertekan di rumah saudara masing-masing oleh keadaan. Percaya bahwa Tuhan akan melepaskan saya dengan saudara. Haleluya. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik dalam hidup saya dengan saudara. Karena itu janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Sama seperti Mazmur 33, Mazmur 34 ayat yang ke-20. Dikatakan begini firman Allah. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bilang amin. Saudara, kemalangan orang benar itu banyak. Itu Alkitab tulis. Jadi kalau ada orang benar baru dia bilang, Tuhan kenapa saya begini, dia harus baca ayat ini. Kemalangan kita itu banyak, tapi bukan berarti Allah membiarkan kita, tidak. Kemalangan kita itu banyak, tetapi dikatakan bahwa Tuhan melepaskan kita. Haleluya. Dikatakan jelas, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bilang saudaramu, istrimu, keluargamu di rumah kiri kanan, Tuhan akan melepaskan kita. Tuhan akan melepaskan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan melepaskan orang-orang benar dari kesukaran. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan saya dengan saudara. Dia Allah yang ajaib. Oleh sebab itu saudaraku, di dalam surat Ibrani, Tuhan bicara dengan tegas. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-18. Dia katakan begini firman Allah. Dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-18. Kita baca ayat itu. Dia katakan begini. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Haleluya. Saudara, Kristus yang menolong saya dan saudara sudah tahu apa yang kita alami. Dikatakan di dalam ayat itu bahwa dia sendiri sudah rasakan apa yang kita rasakan. Dia tahu apa yang kita alami, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus sudah rasakan apa yang kita alami hari-hari ini. Di dalam firman Allah, kalau saudara baca dalam Injil keempat Injilnya,
Saudara akan lihat bagaimana dia harus menghindar oleh karena tekanan orang. Dia berlari dari satu kampung ke kampung yang lain, dia menghindar. Oleh karena dia akan dilempar oleh batu dan dia dikejar. Tapi ada satu saat dia harus berhadapan karena waktunya sudah selesai. Saya yakin bahwa akan selesai masalah yang kita alami ini. Tidak ada yang tidak selesai. Sebab dia Allah yang menolong kita. Allah yang memberikan kita kekuatan, Allah yang datang membantu kita, bahkan menolong kita. Kata menolong itu berarti kata menggantikan kita. Yesus sudah menggantikan saya dengan saudara. Kita yakin dan percaya. Kenapa Yesus bisa lakukan itu? Karena dia sudah merasakan apa yang kita alami hari ini. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena Kristus telah mengalahkan dunia ini. Haleluya. Yohanes 16 ayat 33, ayat yang terakhir, kita lihat firman Allah. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Sudah ketemu? Kita baca itu bersama-sama. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Dalam kurung corona boleh juga. Tetapi kuatkanlah hatimu. Ingat kata-kata ini. Kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ada apa dalam dunia? Ada corona, ada kelaparan, ada masalah, ada problem. Tuhan punya jaminan hidup saya. Dia katakan, saya sudah kalahkan itu. Haleluya. Bilang kiri kananmu di rumah, Tuhan sudah mengalahkan semua masalah kita. Dengan iman. Tuhan sudah kalahkan semuanya itu. Apa problem saudara? Dalam hati bicara, Tuhan sudah kalahkan. Saya menang. Sehingga dikatakan di sini, kepadamu beroleh damai sejahtera. Kristus telah mengalahkan dunia. Dia berikan kepada kita damai sejahtera itu. Damai sejahtera saudaraku bicara tentang ketenangan. Damai sejahtera itu bicara tentang rasa kesejahteraan dalam diri saya dan saudara. Damai sejahtera itu hidup tanpa ketakutan. Itulah damai sejahtera yang dikatakan oleh firman Allah. Dan dikatakan di situ saudaraku bahwa dunia, ya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Penganiayaan ini bicara penindasan, bicara percobaan, bicara tekanan. Tapi di ayat selanjutnya dikatakan Yesus telah mengalahkan dunia. Haleluya. Kata mengalahkan di sana menaklukkan dunia. Kata mengalahkan di situ mengatasi dunia. Dan kata mengalahkan di situ adalah menguasai dunia. Dan itulah yang dikatakan oleh kebenaran firman. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan. Semua yang ada di rumah, kita semua yang melihat pemberitaan firman ini melalui media yang ada. Saya ingin beritahukan kepada saudara. Tidak ada tempat lain di mana kita untuk datang berlindung selain kepada Yesus, penolong kita yang sudah mengalahkan dunia. Dan sudah menguasai dunia, yang sudah mengatasi segala masalah, dan yang terpenting dia sudah menaklukkan dunia ini. Saya tidak tahu saudara lagi nonton ini mungkin menghadapi tekanan yang berat, menghadapi persoalan yang berat, karena mungkin kita terkurung di rumah kita masing-masing. Saya bisa bicara terkurung karena saudara tidak ada leluasa untuk keluar. Karena ada aturan-aturan di luar sana yang melarang saudara untuk berkumpul. Tapi saya mau katakan kepada saudara, sekarang saudara harus mengimani, membuktikan dalam diri saudara masing-masing, dalam hati saudara masing-masing, dalam mulut bibir saudara masing-masing untuk katakan, Yesus telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan corona. Yesus telah mengalahkan masalah. Yesus telah mengalahkan segala problem yang saya alami. Dan kita aminkan itu dalam hidup saya dan saudara. Hancurkan segala roh ketakutan yang sering timbul dalam hati kita.
yang seringkali menghantui kita. Gak mungkin kamu berhasil, gak mungkin kamu bisa, gak mungkin kamu bisa lalui. Buang itu dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus saya keluarkan dalam hati saya. Saya orang menang karena Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Biarlah itu menjadi kekuatan kita sebagai orang percaya. Dalam kita menghadapi tekanan hidup ini, kita hanya ingin katakan, Tuhan, Engkau ajaib bagi kami semua. Engkau luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku. Engkau ajaib bagi kami. Kekuatan kita hanya Yesus saja. Karena hanya Dia tempat kita untuk bertahan. Hanya Dia yang selalu kita andalkan. Semuanya Engkau bisa tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Dan Engkau mulai berdoa bilang di dalam hidupmu, Yesus sudah menang atas dunia ini. Yesus sudah menang atas semua masalahmu. Yes Lord Jesus. Kekuatanku hanya Kau Tuhan. Harapanku hanya Kau Tuhan. Saat badai datang menggoncang, tak goyah ku bersamamu Tuhan. Tak mampu ku tanpamu Tuhan. Sungguh tak kuat ku tanpamu Tuhan. Bilang sama dia, pegang erat tanganku Tuhan. Jangan pernah Kau lepas. Katakan lagi, kekuatanku dengan iman hanya Kau Tuhan. Lord Jesus, harapanku hanya Kau Tuhan. Saat badai datang menggoncang, takkan goyah ku bersamamu Tuhan. Tak mampuku tanpamu Tuhan. Sungguh tak kuatku tanpamu Tuhan. Pegang erat tanganku. Sama-sama bilang, jangan pernah Kau lepas. Hanya Engkau damatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku andalkan. Saat aku ada di batas kekuatanku, kekuatan janjimu memulihkan hidup. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku andalkan. Saat aku ada di batas kekuatanku, kekuatan janjimu memulihkan hidup. Seringkali kita menghadapi satu problem dalam hidup ini. Bahkan hari-hari ini kita menghadapi satu tekanan dalam hidup kita. Karena kedahsyatan dari malapetaka penyakit yang mengganggu hidup kita dan hidup bangsa kita. Seringkali kita seperti orang yang linglung, tidak tahu harus berbuat apa. Oh, saya mau beritahu kepada saudara semua. Saya mau beritahu setiap pribadi yang melihat
kebenaran firman ini dan menonton acara ini, engkau akan merasakan kekuatan Allah. Kalau engkau katakan dalam hatimu, Yesus telah mengalahkan dunia ini. Dia telah mengangkat semua masalahmu. Dia telah angkat semua problemmu. Kekuatan kita hanya Dia saja. Kekuatan kita hanya Yesus saja. Tidak ada yang lain. Setiap keluarga yang ada, suami, istri, anak, engkau bergandengan tangan di rumah masing-masing. Engkau datang kepada Tuhan dan bilang sama dunia ini, kau telah dikalahkan oleh Yesus di dalam kami. Kekuatan kami hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja. Haleluya. Sambil engkau berpegangan tangan, engkau katakan kepada Tuhan, hanya Engkau. Haleluya. Oh, oh, oh. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidup. Hanya Engkau, hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Kita renungkan setiap kita yang ada di rumah kita masing-masing. Saya percaya kekuatan Allah memulihkan saudara. Saya percaya kekuatan firman ini memulihkan saudara. Andalkan Dia, andalkan Dia, andalkan Dia, andalkan Dia dalam segala kehidupanmu. Ada kekuatan Allah dalam dirimu ketika kita mengandalkan Dia. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Yang berkekurangan dicukupkan dalam nama Yesus. Apapun yang kau alami hari ini di rumahmu, Allah memulihkan engkau. Kekuatan kita hanya Yesus saja. Pegang firman Tuhan. Lord Jesus. Berdoa. Allah sedang melawati engkau di rumahmu. Allah sedang memberikan berkat dalam hidupmu saat ini. Buka hidupmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Allah tahu batas kemampuan kita. Allah tahu batas kekuatan kita. Dia berikan kita kekuatan. Haleluya. Lord Jesus. Hanya Engkau. Haleluya. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidup. Sekali lagi, hanya Engkau. Haleluya. Hanya Engkau. Amin, amin, amin. Membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku
kekuatan janjimu, kekuatan janjimu memulihkan hidupku. Kekuatan janjimu memulihkan hidupku. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Semua jemaat yang ada di rumah atau sembah Dia. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Rasakan urapan Allah turun atas keluargamu, memberkati, memulihkan engkau. Glory, haleluya. Lord Jesus. Glory, haleluya. Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terjadi revival di rumah masing-masing. Kekuatan Allah terjadi dalam diri mereka. Setiap umatmu yang mendengarkan kebenaran dikuatkan. Bahkan siapapun yang mendengarkan kebenaran dan melihat dibenarkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kuasa Tuhan terjadi atas mereka. Abah berdoa setiap umatmu diberkati oleh Allah, dipelihara oleh Allah, sesuai dengan janji firman. Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang sudah menguatkan kami dan sudah menguatkan seluruh umat-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Ibu bapak saudaraku yang percaya diberkati, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita diberkati. Amin saudara. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberitakan kepada kita semua kebenaran firman Tuhan. Dan hanya Tuhan yang memberikan kita kekuatan sampai saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita sama-sama satu hati, satu roh. Kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kita menghadapi setiap masalah, badai apapun itu yang menerpa seluruh dunia ini, bahkan Indonesia. Kita mau tetap kuat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Mari ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak sekalian, biarlah kita satu hati. Kita mau berdoa untuk bangsa negara kita Indonesia. Kita mau berdoa bahwa doa syafaat kita kepada seluruh dunia. Dan saya yakin dan percaya bahwa doa orang benar besar khasiatnya. Bahwa doa orang benar yang dinaikkan kepada Tuhan. Tuhan melihat setiap jeritan hati kita. Tuhan melihat setiap tetesan air mata. Mari ibu bapak angkat tanganmu dan sama-sama katakan, tanda-tanda ternyata hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Radang telah mengundi, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan
saudaraku yang dikasihi Tuhan, Engkau pandang Indonesia dari pulau-pulau demi pulau-pulau. Engkau melihat tanda-tanda di akhir zaman ini telah nyata. Dan Allah sedang melawat umatnya. Allah sedang melawat Indonesia. Allah sedang melawat dunia ini. Mari gereja Tuhan, bangkitlah engkau dari tidurmu. Bangkitlah hai jiwamu. Bangkitlah rohmu. Banyak jiwa yang menanti uluran tangan kita. Angkat tanganmu, katakan, nyatakan. Berdoa untuk bangsa ini. Dan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Mari bangkitlah, bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Indonesia ini, Indonesia ini, katakan sembuhkan. Sembuhkannya Tuhan. Ini doaku, dunia ini sembuhkan. Sembuhkannya Tuhan. Ini doa keluarga kami, keluarga pulihkan, pulihkan ya Tuhan. Ini doaku, ini doaku, ini doaku, ini doaku, ini doa kami. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini. Kami berdoa untuk Indonesia. Pulihkan Indonesia Tuhan. Pulihkan bangsa dan negara kami. Sembuhkan ya Tuhan, sembuhkan, sembuhkan. Urato shinalare bala-bala-bala-bala-base. Engkau melawati Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Engkau melawati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau melihat Tuhan setiap tetesan air mata kami. Engkau mendengar setiap jeritan hati kami untuk bangsa negara kami tercinta Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, memulihkan Indonesia Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Bahkan dari segala wabah virus corona yang ada, kami berdoa dihancurkan, dipatahkan kuasa sakit penyakit, kuasa virus itu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang menguasai, membungkus tutup setiap umat-umatmu yang percaya sungguh kepadamu, membungkus tutup Indonesia ini. Engkau selamatkan, engkau sembuhkan, engkau pulihkan Tuhan. Pulihkan bangsa negara kami, pulihkan kami. Berkati Indonesia. Berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo Tuhan. Sebagai kepala pemerintahan yang tertinggi di negara kami, kami bawa dengan kasih Kristus Bapak Presiden Joko Widodo di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan beliau kekuatan dan kesehatan, melindungi beliau Tuhan dari segala wabah virus corona yang ada. Memberi kesehatan, hikmat selalu, kekuatan daripada-Mu. Engkau tambahkan di dalam kekuatannya Allah. Kepada Bapak Presiden kami berdoa dengan kasih Kristus,
Memberkati dia dan keluarga, anak cucu mantu. Kami serahkan keluarga besar dalam tangan Tuhan. Berkati wakil presiden kami. Berkati aparat pemerintahan MPR dan DPR yang ada. Sidang-sidang kabinet menteri yang ada di Indonesia. Kami berdoa Engkau memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak Gubernur, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT, lingkungan kami sekitar di tempat ini, Kabupaten Bogor, Geria Bukit Jaya, Bojong Nangka Wanaherang, Gunung Putri. Kami berdoa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa kemuliaan terjadi. Pulihkan Tuhan, pulihkan Yesus, pulihkan Tuhan, pulihkan mereka yang terkena bencana wabah corona yang ada. Pulihkan keluarga yang terkena sakit virus yang ada di dalam nama Yesus Tuhan. Virus corona, demam berdarah, penyakit apapun itu yang menyerang Tuhan Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, doa kami juga Tuhan untuk tim paramedis yang ada. Doa kami Tuhan untuk para dokter-dokter, perawat-perawat, volunteer-volunteer, sukarelawan mereka yang terlibat Tuhan bergandengan tangan. Pada saat ini kami bersatu hati di dalam roh, menguatkan tim para medis yang ada, dokter-dokter, bungkus tutup mereka dengan kuasa darah Yesus. Darah Yesus yang membungkus, tutup. Bahkan dokter-dokter, para perawat mereka yang khususnya percaya kepada Engkau ya Tuhan. Engkau selalu membela, Engkau selalu melindungi, membentengi. Jauhkan semua dari jahat. Pulihkan kami Tuhan. Keluarga lepas keluarga yang ada khususnya. Mereka yang pada saat ini sedang mengikuti acara ibadah. Mereka yang mengangkat tangan di hadapan Engkau. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami bagi bangsa dan negara kami. Ini doa kami bagi Indonesia. Ini doa kami bagi dunia ini. Kepada pemimpin-pemimpin bangsa, presiden-presiden yang ada di seluruh dunia, khususnya mereka yang menghadapi bencana wabah virus corona yang tertinggi di dunia. Tuhan tolong Italia, Tuhan tolong Amerika, Tuhan tolong benua Eropa, Tuhan tolong Korea, Tuhan tolong China, Tuhan tolong Jepang, Tuhan tolong semua Australia, bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Tuhan, kami hanya berharap hanya kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, bahwa pertolongan kami hanya datangnya daripada Engkau, Allah yang menjadikan alam semesta ini, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Ini doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin saudara. Puji Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Allah melawati bangsa dan negara ini. Amin. Tetap kuat saudara, tetap bersemangat, selalu di dalam Tuhan. Mari saudaraku, kita melewati hari-hari kita dengan doa-doa yang selalu kita naikkan kepada Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan menjadi roti kehidupan dalam hidup kita dan iman kita bertambah kuat. Jangan bersedih, tetap bersukacita dan damai sejahtera Allah ada dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan akhiri acara ibadah kita pada pagi hari ini menuju siang hari saudaraku. Dan
Yang berulang tahun boleh mengangkat tangannya. Angkat tangan. Yang berulang tahun. Ya, kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan akhiri acara ibadah kita dengan sukacita, saudara. Kasih salam dulu dong sebelumnya. Kiri kanan katakan Tuhan Yesus memberkati. Bilang kepada anakmu, bilang pada suamimu, pada istrimu, pada orang tuamu, kepada tetanggamu, bilang Tuhan Yesus memberkati. Dan yang berulang tahun angkat tangan. Katakan sama-sama akan pujian ini kita akan akhiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan perluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga dosa tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah. Tuhan, hamba berdoa buat semua anak-anak umat-Mu yang ada di rumah. Berkati mereka. Berkati hidup mereka bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Turunlah berkat atas mereka semua anak-anak yang ada di rumah. Dan Allah memberkati dengan limpahnya. Khusus bagi mereka yang berulang tahun. Baik saudara Rinaldi, Bu Karlina, adik Daniel Panjaitan, bahkan Bapak Rainer Tatulus. Kami berdoa berkat Allah melimpah atas mereka, turun atas mereka. Allah yang memelihara hidup mereka, Allah yang memelihara panjang umur mereka. Dan hamba berdoa, turunlah berkat Tuhan atas hidup mereka dan pakai mereka sesuai dengan rencana Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkat Tuhan melimpah dalam perjalanan hidup mereka dari sekarang sampai selamanya. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami percaya juga bahwa Allah sudah berkati kami dan Allah terus memberkati kami dan selamanya Allah memberkati kami. Dan sekarang ini Tuhan, hamba berdoa berkati semua mereka ambil bagian dalam pelayanan ini. Baik multimedia, baik musik, singer, song leader, bahkan hamba-Mu atau semua kami yang hadir hari ini. Kami percaya Allah sudah memberkati kami. Dan kami percaya Allah yang memberikan kami kekuatan kesehatan. Teruslah Engkau berkarya dalam kami sesuai dengan rencana Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan. Dan sekarang hamba berdoa, kiranya Allah memberkati umat-Mu yang semua yang ada di rumah dengan berkat-berkat yang luar biasa. Dan saat ini aminkan berkat yang Engkau terima. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati anak-anakmu, diberkati orang tuamu, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu. Turunlah berkat Tuhan atasmu. Damai sejahtera, sukacita Allah melimpah atas hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya Tuhan, gembalaku, pimpin saya di perjalanan sampai masuk di kota suci, di tempat kediaman-Mu. Ya Tuhan, gembalaku,
perjalanan sampai masuk di kota suci, di tempat kediaman. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Shalom Jemaat GPDF Pantagun Putri Bogor. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali di ibadah online kali ini. Dan saatnya kami akan membacakan warta jemaat selama sepekan. Kamis 9 April pukul 10 pagi sampai 4 sore akan diadakan pengambilan roti dan anggur di gereja. Untuk pengambilan hanya bisa diwakilkan satu orang saja per keluarga. Sedangkan untuk yang remaja, yang pemuda dan pemudi bisa datang langsung ke gereja. Ibadah online Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 April pukul 9 pagi. Jemaat bisa mengakses linknya di bawah ini. Bagi jemaat yang akan memberikan korban persembahan, perpuluhan, dan yang lainnya, bisa datang ke gereja langsung atau bisa transfer di nomor rekening di sebelah sana. Demikian informasi warta jemaat selama sepekan. Jaga kesehatan dan tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!